Halo food lover se-Indonesia, selamat datang kembali di segmen yang selalu bikin perut Anda keroncongan, You Healing. Saya Urip Daryanto siap mengobati rasa lapar dan penasaran Anda dengan petualangan yang tidak biasa saat berada di Blora yang terkenal dengan sebutan Kota Sate. Ini bukan sekedar panduan makan biasa. Kami akan mengajak Anda dalam sebuah misi kuliner yang ekstrim dan menguji batas waktu 12 jam non-stop. Kita akan menyelinap, kita akan bongkar tuntas, temukan rahasia di balik resep turun-temurun yang disimpan rapat. Saksikan sendiri keramaian warung bersembunyi yang melegenda dan rasakan ledakan rasa yang dijamin akan membuat lidah Anda bergoyang dan otak Anda akan meminta lagi dan lagi. Tunggu apa lagi? Ikuti terus perjalanan gila saya. Mari kita mulai. 12 jam jelajah kuliner nonstop di Blora. Sekarang juga. Let's go. Food Hitler. Pemirsa, jika Anda berada di Blora dan tengah berdiri di persimpangan pagi, siang, diserang kebingungan yang mencekam, mencari sebuah oase gastronomi untuk mengakhiri hari yang panjang di Kabupaten Blora, jauhkan keraguan, singkirkan kebingungan yang menggelayuti benak Anda. Kami, Blora TV hadir sebagai mercusuar penerangan di pagi hari hingga siang hari. Kami siap menyuguhkan sebuah panduan agung menuju harta karun kuliner pagi hingga siang bahkan sore. Yang tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga bersahabat karib dengan isi dompet Anda. Kabupaten Blora, yang seringkali terlewatkan dalam peta penjelajahan kuliner nasional, sejatinya adalah sebuah permata tersembunyi yang menyimpan warisan rasa yang mendalam. Daerah ini tak hanya menawarkan hidangan khas lokal yang kaya rempah, tetapi juga menjelma menjadi surga bagi para pemburu kuliner sejati. Ketika pagi datang, siang, bahkan senja, jalanan Blora berubah menjadi panggung megah di mana aroma rempah dan godaan lezat mulai menari-nari di udara. Ratusan pedagang mulai membuka lapak lontong mereka, siap menantang setiap resolusi diet yang pernah Anda buat. Di antara hiruk-pikuk pilihan yang melimpah ruah, sejumlah nama tempat kuliner berdiri tegak, menjulang tinggi melampaui garis waktu. Saat berkunjung ke Blora, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi sego pecel pawon Mbah Minah di Randu Blatung. Ini bukan sekedar sarapan biasa, melainkan sebuah kuliner khas Blora yang legendaris dan ikonik. Rasakan perpaduan bumbu pecel yang kaya sayuran segar dan nasi hangat yang dimasak dengan resep turun-menurun. Sebuah sensasi rasa otentik yang wajib Anda nikmati di pagi hari. Ya, saat Anda berada di Blora dan ingin sarapan pagi yang ikoni, ini tawarannya, sebuah sensasi sego pecel pawon Mbah Minah, kuliner khas di Randu Blatung Blora. Sungguh suatu panggilan heroik bagi segenap pecinta cita rasa sejati, sebuah ziarah kuliner yang membelah batas-batas biasa. Kami persembahkan, dengan segala kemegahan yang layak, sebuah hidangan legendaris yang kini menduduki singgasana ketenaran. Nasi pecel, sego pecel, pawon Mbah Minah. Terletak di jantung Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, sebuah permata yang tersembunyi namun memancarkan kilau pesona tak tertandingi. Inilah tujuan utama yang telah menjadi fenomena dan dibicarakan di seantero negeri. Melangkah ke pawon Mbah Minah adalah memasuki sebuah dimensi di mana tradisi berpadu mesra dengan kehangatan pedesaan. Disinilah, di tengah nuansa dapur tradisional yang begitu otentik, sang hidangan agung disajikan. Jangan harapkan kemasan modern. Pecel ini dibungkus dengan daun jati khas, sebuah sentuhan purba yang memancarkan aroma dan cita rasa tiada tara. Pemandangan tungku api yang menyala, di mana tempe goreng diolah secara langsung di hadapan mata, adalah sebuah simfoni visual yang memukau. Pawon Mbah Minah bukan sekadar tempat makan, ia adalah museum hidup dari warisan kuliner yang tak lekang dimakan zaman. Meskipun terletak agak tersembunyi,
sekitar 200 meter dari hiruk-pikuk jalan raya utama, menyusup ke Gang Kutilang. Perjalanan ini adalah sebuah misi suci bagi para food warrior. Namun, kesulitan geografis tak mampu membendung arus para pemuja rasa. Berkat panduan ilahi dari Google Maps dan bisikan gaib media sosial, lokasi pawon Mbah Minah kini menjadi mercusuar yang bersinar terang. Bahkan pucuk pimpinan tertinggi di Blora, Bupati Haji Arif Rohman, yang bersemayam di puncak otoritas, tak kuasa menahan gejolak penasaran yang membara. Demi memuaskan hasrat kuliner yang menggebu, sang bupati rela meninggalkan kenyamanan rumah dinas, berangkat dini hari untuk melakukan perjalanan heroik menuju pawon Mbah Minah pada pagi hari yang bersejarah, Rabu, 10 Mei 2023. Sebuah kebetulan mulia menjelang agenda dinas di Kecamatan Jati, namun sang pemimpin memilih untuk menancapkan tonggak sejarah sarapan pagi di tempat yang sedang mengukir legenda. Setibanya di sana, sosok yang akrab disapa Gus Arif ini menunjukkan kerendahan hati yang agung. Tanpa sekat dan tanpa rasa canggung, beliau duduk sejajar di kursi kayu sederhana, di hadapan Mbah Su, generasi kedua pewaris tahta kuliner Mbah Minah. Bahkan, sebelum mencicipi setetes pun sambal pecel yang tersohor itu, sebuah adegan monumental pun terjadi. Sang bupati ikut serta menggoreng tempe di atas tungku kayu bakar yang panas membara. Sebuah simbolisasi bahwa keagungan jabatan tak menghalangi penghormatan terhadap tradisi dan warisan leluhur. Saya mendengar kabar dari medan pertempuran digital, akun Instagram pawon_mbah_minah telah mengumpulkan 38.000 pengikut setia. Penasaran ini tak tertahankan. Mumpung hari ini rute kegiatan melintasi Randu Blatung, sebuah kehormatan untuk mampir dan mencicipi. Demikian pengakuan tulus dari Bupati Arif. Di meja perjamuan agung pawon Mbah Minah, Bupati disuguhi pecel lengkap yang sempurna. Nasi yang diletakkan di atas pincuk daun jati, berpadu dengan sayuran pilihan, daun ketela, dong telo, toge yang renyah, kacang panjang, melanding lam toro, dan yang paling istimewa, ale, kecambah melanding. Semuanya dimandikan dalam siraman sambal pecel racikan pawon Mbah Minah yang pedas manis gurih dengan resep rahasia. Rasanya sungguh luar biasa, apalagi ditemani ale yang unik itu. Dan tempe gorengnya. Ya Tuhan, langsung dari kuali panas. Tempe ini dibungkus daun jati, bukan plastik murahan. Lebih sedap, maknyus. Wajib bagi setiap warga Blora yang berada di Randu Blatung untuk menunaikan ibadah mampir ke sini, seru Bupati dengan semangat membara. Sembari menikmati sarapannya, Gus Arif berdialog penuh hormat dengan Mbah Su, sang penjaga api generasi kedua. Usianya telah mencapai 73 tahun. Namun semangatnya masih membara, kecantikannya tak lekang, dan energinya untuk melayani dibantu anak cucunya adalah sebuah teladan yang patut dipuja. Mbah Su, yang dengan setia mempertahankan lokasi di dalam dapur tradisional, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kunjungan monumental sang Bupati. Alhamdulillah, Pak Bupati sudi mampir. Terima kasih banyak. Beberapa pembeli hari ini bahkan dibayari oleh beliau. Setiap hari, dapur ini menghabiskan 5 kg beras dan 15 gendel tempe daun jati. Sungguh berkah, banyak yang menyukai jualan kami di pawon ini. Antomi, sang menantu yang memegang kendali akun Instagram yang kini mendunia itu, bersaksi tentang gelombang antusiasme tak terbendung. Selama liburan Lebaran, pembeli dari kota-kota jauh membanjiri kami. Bahkan, sambal pecel kering dipesan sebagai oleh-oleh. Pembeli dari Temulus, bahkan dari Bojonegoro, rela memesan. Berkat promosi di media sosial, pecel Simbah kini menjadi mahakarya yang terkenal. Antomi juga menyampaikan berita gembira, pawon Mbah Minah telah didatangi oleh tim liputan kuliner dari salah satu TV nasional. Sebuah pengakuan bahwa legenda ini telah mencapai panggung tertinggi. Kami bersembah sujud terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan makan bersama. Semoga dengan dukungan beliau,
UKM kuliner Blora akan melangkah maju dengan gagah perkasa. Tutup Antomi. Peringatan. Pawon Mbah Minah beroperasi hanya pada pagi hari, membuka gerbangnya pada pukul 6 WIB, dan seringkali, semua keajaiban ini telah habis tak bersisa sebelum pukul 8 WIB. Jadikan perjalanan Anda sebuah misi pagi hari untuk meraih kemuliaan cita rasa sejati. Berikutnya, sate Pak Daman. 3 mahkota daging di altar rasa Blora. Tarik napas dalam-dalam, wahai penjelajah rasa. Setelah ritual kenikmatan pecel godong jati, kini saatnya kita melangkah menuju sebuah kuil sate yang telah menjadi legenda hidup di Blora. Warung Sate Pak Daman. Ini bukanlah sekadar tempat makan. Ini adalah sebuah destinasi wajib yang memproklamirkan dirinya sebagai warung sate terlengkap di kawasan ini. Sebuah benteng kuliner yang didirikan di atas 3 pilar kelezatan sejati. Di warung Pak Daman, tidak ada lagi dilema atau kompromi. Ia menyuguhkan sebuah kekayaan pilihan yang memanjakan para penggemar protein. Sate ayam, potongan daging ayam pilihan yang dibakar sempurna, meresap bumbu hingga ke serat terdalam. Sate sapi, daging sapi empuk yang memancarkan aroma smokinan menggoda, sebuah sajian bagi mereka yang mendamba tekstur nan kaya. Sate kambing, inilah mahkota puncaknya. Daging kambing muda yang juicy, dibakar dengan teknik yang memastikan tidak ada sedikit pun bau prengus, hanya menyisakan kehangatan rempah yang memikat. Pak Daman menawarkan trinitas daging yang menjamin bahwa setiap hasrat sate Anda akan terpenuhi secara paripurna. Jangan lupa, keagungan Pak Daman tidak hanya terbatas pada tusukan sate yang terpatri indah. Sebagai pendamping sejati, ia menyajikan gulai yang harus Anda coba. Gulai di sini adalah sebuah eliksir rempah yang kental dan hangat, disajikan dalam porsi yang murah hati. Dengan harga yang sangat bersahabat, hanya Rp15.000 per porsi, Anda akan mendapatkan kuah yang kaya, beraroma, dan memiliki tekstur yang mendalam, berfungsi sebagai penyeimbang sempurna terhadap gurihnya sate yang dibakar. Ini adalah kehangatan primordial yang sangat dibutuhkan untuk menuntaskan malam Blora Anda. Keunikan sate Pak Daman terletak pada efek kerinduan magnetis yang ditimbulkannya pada setiap pelancong dan pendatang yang pernah mampir. Mengapa mereka selalu kembali? Kombinasi komplit dari sate yang berlimpah, kuah gulai yang menyerupai harta karun, dan yang paling dramatis, teknik pembungkusan menggunakan daun jati, sebuah tradisi luhur Blora, menciptakan sebuah memori sensorik yang tak terhapuskan. Daun jati sekali lagi menyuntikkan aroma khas, memberikan nuansa otentik yang membuat setiap hidangan terasa seperti pulang ke rumah. Kerinduan ini adalah bukti nyata bahwa sate Pak Daman bukan hanya makanan, melainkan pengalaman kultural yang mengikat jiwa. Siapkan peta Anda, karena harta karun ini menanti di sebuah lokasi yang menyimpan ketenangan otentik Blora. Lokasi berada di Jalan Gang Sumbing nomor 1, RW 02 Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Temukan jalan Anda menuju Gang Sumbing, dan bersiaplah untuk menundukkan diri pada kekuatan rasa yang komplit dan membekas abadi dari sate Pak Daman. Pemirsa, jika ingin mengetahui kuliner komplit di kota Sate Blora, ini bukan sekedar daftar tempat makan biasa. Ini adalah manifesto gastronomi yang menguak tirai rahasia Kabupaten Blora. Sebuah wilayah di Jawa Tengah yang namanya identik dengan kekayaan alam, kemegahan budaya, dan kini ledakan cita rasa yang tak tertandingi adalah sate ayam Pak Teguh. Ya, adalah sate ayam Blora Pak Teguh. Ritual pembakaran aren jati, warung ini adalah ikon puncak bagi wisatawan. Dikenal dengan konsep ambil sendiri yang revolusioner, memungkinkan Anda menentukan nasib porsi Anda. Bumbu kacangnya kental dengan karakter Blora, encer namun penuh gurih mendalam. Namun, rahasia utamanya,
Pembakaran menggunakan arang jati yang menyuntikkan aroma smoky dan harum yang tak bisa ditiru. Tempat ini selalu ramai, sebuah kawah candra di muka kuliner. Lokasi sentral, Jalan Pemuda nomor 25, Tempelan, Blora Kota buka pukul 07.00 22.00 WIB, pagi hingga malam. Harga mulai Rp20.000 sampai Rp25.000 per porsi. Menu kunci, sate ayam Rp2.000, Rp2.500 per tusuk, lontong Rp3.000. Soto Kletuk Pak Galo, sensasi kriuk sejak 1997. Keistimewaan, ini adalah soto anomali. Keunikannya terletak pada topping, kletuk, singkong goreng yang dipotong kecil dan renyah. Setiap suapan menawarkan kontras tekstur yang eksplosif. Kuah bening yang ringan, segar, dan beraroma bawang, diikuti oleh sensasi kriuk dari kletuk. Sejak tahun 1997, soto ini telah menjadi favorit sarapan yang tak tergeser. Lokasi, Jalan Gunung Sindoro, Tempelan. Waktu sarapan sejati, 06.00 14.00 WIB, harga mulai Rp12.000 Rp20.000 per porsi. Selanjutnya ada ayam bakar Mak Gogok yang rasanya menohok. Lupakan sejenak sate ayam, lupakan soto kleduk yang biasa, tinggalkan lontong opor, ngeloram, dan ikan cendil. Blora, kota yang menyimpan ribuan rahasia kuliner, kini mempersembahkan sebuah mahakarya gastronomi yang siap menggoyang lidah, merasuk jiwa Anda dan memicu revolusi rasa di setiap indera pengecap Anda. Ayam bakar Mak Gogok. Inilah dia, ayam bakar Mak Gogok. Sebuah legenda yang bangkit dari bara api tradisional di jantung desa Genjahan, Kecamatan Jiken, Blora. Bukan sembarang ayam. Ini adalah ayam kampung pilihan. Dagingnya yang liat, kini ditransformasi menjadi kelembutan yang mengejutkan. Keempukan yang dihasilkan berpadu dengan balutan bumbu rempah-rempah yang diracik dari resep pusaka turun-temurun. Resep ini bukan sekadar warisan. Ini adalah mantra kuno yang membuat setiap gigitan terasa begitu sakral dan membuat para penggila kuliner di Blora dan sekitarnya datang berbondong-bondong layaknya jamaah ziarah. Sejak tahun 1996, ayam bakar Mak Gogok telah menorehkan namanya sebagai menu wajib. Inilah yang dicari oleh masyarakat setempat, inilah yang diburu oleh wisatawan. Rahasia kekuatannya? Metode memasak yang konsisten pada tradisi. Mereka menolak cara modern. Di sini, kekuatan rasa datang dari proses dan alat-alat tradisional yang menyimpan memori rasa autentik. Mari kita selami kisah heroik dari wanita di balik nama besar ini. Mak Gogok, nama akrab dari sang empunya, Sarti. Usaha kuliner ini bermula secara sederhana pada tahun 1994. Karena keterbatasan modal, warungnya mulanya hanya menyajikan nasi pecel, sebuah permulaan yang rendah hati. Namun, api ambisi dan bisikan moral dari nenek tercinta, Muriati, takdir pun berubah. Di tahun 1996, Sarti mengumpulkan keberanian, dan dengan modal warisan resep rahasia ayam bakar dari sang nenek, ia mengumumkan deklarasi perang rasa dengan mengubah warungnya menjadi benteng ayam bakar. Sejak saat itu, warung ayam bakar Mak Gogok meledak. Namanya menggema di seluruh Blora. Menu ini bukan lagi sekadar makanan. Ini adalah mitos kuliner yang terus diburu hingga detik ini. Mereka bilang, daging ayam kami empuk luar biasa. Tapi itu hanya permulaan. Bumbunya, tuan dan nyonya, bumbunya. Ada perpaduan gurih, manis, dan pedas yang begitu menghantam hingga merasuk ke tulang-tulang. Kami menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah, gula merah, kunyit, asam, kencur, ketumbar, jintan, dan
santan kental, ungkap Sarti, dengan tatapan penuh rahasia. Setiap ekor ayam bakar yang tersaji di meja Anda telah melalui ritual suci yang memakan waktu dan kesabaran. Pengungkapan pahlawan. Setelah disembelih, ayam diungkep bersama bumbu rempah-rempah selama 1 jam penuh. Proses inilah yang membuat bumbu meresap hingga ke serat terdalam dan menghasilkan keempukan yang legendaris. Pembakaran api neraka. Selanjutnya, ayam diletakkan di atas bara api tradisional selama kurang lebih 15 menit, menciptakan lapisan karamelisasi yang gelap, manis, dan begitu menggoda. Waktu perebusan yang lama itulah yang menciptakan kekhasan dan kenikmatan tak tertandingi. Dan ingat, kami hanya menggunakan ayam kampung asli, tegas Sarti yang kini berusia 70-an tahun, sebagai jaminan kualitas. Untuk menikmati 1 ekor penuh ayam bakar Mak Gogok yang dilengkapi dengan lalapan sayur segar dan sambal, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp175.000. Sebuah harga yang pantas untuk sebuah pengalaman kuliner yang life-changing. Jika perut Anda belum siap untuk petualangan penuh, Anda juga bisa memesan separuh dari keagungan ini. Dan inilah kejutan sensasionalnya. Penikmat tidak hanya disuguhi 1, melainkan 2 jenis sambal eksklusif. Sambal terasi klasik, sangat pedas, sangat otentik. Sambal gurih, ini adalah sambal pembeda. Terbuat dari perpaduan kacang dan santan, menciptakan tekstur creamy dan rasa gurih yang kaya, sempurna sebagai penyeimbang pedas yang mematikan. Hidangan kami memang diciptakan untuk dimakan bersama, sebagai simbol kehangatan dan kebersamaan. Saat menjelang sore, jangan kaget jika Anda melihat rombongan keluarga bergerak masif untuk menyantap ayam bakar ini, ujar Sarti. Kini, demi memenuhi panggilan para pemujanya, ayam bakar Mak Gogok telah melakukan ekspansi. Selain markas besar di Genjahan, Anda bisa menemukan cabangnya di Jepon dan Cepu. Namun, dimanapun lokasinya, warung ini selalu ramai. Para pemburu rasa dari Blora hingga kota-kota di luar Blora tak pernah berhenti memburu kelezatan yang menohok ini. Jangan hanya membaca, rasakan. Segera jadwalkan kunjungan Anda, dan biarkan ayam bakar Mak Gogok membuktikan julukan yang melekat padanya. Rasanya menohok. Pemirsa, di Cepu, Kabupaten Blora, kota yang dipeluk sejarah industri minyak, kini tersimpan sebuah harta karun kuliner yang bukan hanya menggoda namun telah mencapai status legenda hidup. Bersiaplah, karena Anda akan dibawa masuk ke dalam kisah dramatis di balik hidangan yang sangat dicari, lontong opor Pak Pangat. Ini bukan sekadar warung makan biasa. Ini adalah benteng rasa yang dijaga ketat, dan untuk mencicipi keagungannya, Anda harus menaati aturan eksklusif mereka. Anda wajib mengalah pada kehendak sang legenda. Pernahkah Anda mendengar warung makan yang saking dahsyatnya, Anda tidak bisa datang dan memesan begitu saja? Inilah yang terjadi di lontong opor Pak Pangat. Warung ini menerapkan sistem pre-order ketat. Jika Anda nekat datang tanpa janji, peluang Anda untuk mencicipi opor surgawi ini sama tipisnya dengan debu di padang pasir. Peringatan sensasional. Untuk bisa duduk dan menikmati lontong opor legendaris ini, Anda harus memesan 1 hari penuh sebelum kedatangan. Jika akhir pekan tiba, permintaan melonjak gila-gilaan, membuktikan betapa menggilainya masyarakat terhadap racikan Sutina ini. Disinilah letak daya tarik dramatisnya. Warung buka pukul 10 pagi, tapi jika Anda baru datang pada hari itu juga, dipastikan Anda tidak akan kebagian jatah. Ini bukan arogansi, ini adalah konsekuensi logis dari sebuah kesempurnaan rasa yang tidak bisa diproduksi secara massal. Di balik nama Pak Pangat, berdiri tegak sosok Sutinah, sang koki agung dan arsitek bisnis yang fenomenal. Usaha kuliner ini berdiri kokoh sejak tahun 1997, sebuah perjalanan panjang yang penuh liku. Tahukah Anda kisah perjuangannya? Sutinah dulunya pernah mencoba peruntungannya di ibu kota, mendirikan warung tegal, warteg,
di Jakarta. Namun, badai krisis ekonomi kala itu menghempaskan usahanya setelah lebih dari 5 tahun bertahan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Sutinah kembali ke tanah asalnya. Ia memulai lagi dari nol, menjual nasi uduk di pagi hari, dengan opor ayam hanya sebagai menu pelengkap yang sepi peminat. Setiap hari ia hanya memasak 2 ekor opor ayam, dihargai sangat murah, Rp4.500 per porsi, dan seringkali tidak habis. Pemirsa, ini rahasia kuliner tersembunyi di tepi sungai para dewa, yakni ikan jendil Pak Pin. Lupakan gemerlap kota, siapkan diri Anda untuk sebuah petualangan cita rasa liar dan autentik. Di Cepu, Blora, jauh dari hiruk-pikuk pantai, bersemayam sebuah surga kuliner bagi para pemuja hidangan air tawar. Ada satu nama yang kini menjadi bisikan rahasia di kalangan gourmet sejati, ikan jendil Pak Pin Sumberpitu. Ini bukan sekadar warung makan, ini adalah gerbang menuju keajaiban iwak ngawaan, ikan sungai besar. Tepat di jantung desa Sumberpitu, Kecamatan Cepu, berdiri sebuah gubuk sederhana milik Pak Pin, yang menyajikan olahan ikan air tawar seperti ikan jendil dan wader, yang diklaim sebagai yang terbaik di Blora. Mengunjungi warung Pak Pin adalah sebuah pengalaman holistik. Anda tidak hanya datang untuk makan, Anda datang untuk menyerap energi dari Benganan Solo yang melegenda. Bayangkan, Anda duduk di tepi sungai yang mengalir tenang, semilir angin bengawan membelai lembut wajah Anda, menghalau segala penat. Di sekeliling Anda, rimbunnya pohon bambu menciptakan nuansa sejuk dan damai, jauh dari polusi dan kebisingan. Ini adalah tempat peristirahatan sempurna di mana kenikmatan kuliner dan ketenangan jiwa bertemu. Para pelanggan setia telah bersaksi bahwa ada satu menu yang membuat mereka kembali lagi dan lagi, seperti ditarik oleh kekuatan magis, olahan ikan jendil. Seorang pengunjung fanatik, Zafir Ramadan, mengungkapkan kesetiaannya yang membara. Setiap kali kesini, pesanan wajib saya adalah ikan jendil sambal mentah. Itu perpaduan yang menggila. Kadang, kami tambahkan juga garang asem ikan jendil yang asam pedasnya mengejutkan. Apa rahasianya? Tekstur surgawi, daging ikan jendil ini diklaim sangat halus. Benar-benar berbeda dari ikan air tawar lainnya. Bebas amis, rasa amis yang sering menghantui ikan air tawar. Lenyap total. Bumbu rahasia, rempah-rempah Pak Pin diolah sedemikian rupa sehingga rasa gurihnya menghantam lidah dan meninggalkan jejak rasa yang tak terlupakan. Yang lebih mencengangkan, kelezatan legendaris ini ditawarkan dengan harga yang sangat bersahabat, rata-rata hanya Rp14.000 per porsi. Masakannya memang mantap. Ditambah suasana tepi Bengawan, rasanya jadi berlipat ganda. Tak heran jika setiap akhir pekan, tempat ini selalu ramai dan menjadi destinasi wajib untuk bersantai. Seru Zafir, menggambarkan betapa adiktifnya suasana ini. Muslih, sang pemilik warung dan pewaris resep, membuka sedikit tabir rahasia di balik cita rasa dahsyat ini. 1. Kesegaran mutlak dari alam liar. Ikan yang disajikan bukan ikan budidaya. Semuanya adalah ikan segar hasil tangkapan langsung dari para nelayan Benganan Solo. Kami percaya, rasa lezat itu datang karena ikan ini hidup di perairan bebas atau alam liar. Ikan jendil itu tidak bisa dipelihara atau diternak seperti patin. Kami hanya menyediakan hasil anugerah alam sekitar warung, tegas Muslih. 2. Pengorbanan untuk cita rasa. Untuk menjaga kemurnian cita rasa yang khas, Muslih menolak menggunakan gas atau kompor modern. Masih menggunakan kayu bakar. Ya, bahkan untuk menanak nasi, mereka tetap menggunakan kayu bakar. Proses masak yang lambat dan asap kayu yang menyelimuti ikan saat diolah adalah kunci magis yang membuat olahan ikan jendil Pak Pin tiada duanya. Selain ikan jendil yang menjadi bintang utama,
Anda juga bisa memburu menu iwak wader yang renyah dan gurih, melengkapi pesta rasa tepi sungai Anda. Jangan tunggu lagi. Warung Pak Pin di Sumberpitu bukan hanya destinasi makan siang. Ia adalah sebuah ziarah rasa yang akan membawa Anda kembali ke akar kuliner paling autentik dan liar di Blora. Segera susun rencana Anda untuk merasakan sensasi ikan jendil paling legendaris di Cepu. Warung makan Mak Wing Cepu. Cepat, misteri kuliner abadi yang di jantung Cepu terungkap dari era 60-an hingga kini. Ini rahasia kekebalan rasanya. Ya, Cepu kota yang tak pernah tidur ini kembali memanggil para penjelajah rasa sejati. Bukan sekadar mencari makan. Ini adalah ziarah emosional ke sebuah spot yang telah menjadi bisikan kerinduan, sebuah legenda hidup yang selalu terukir di benak sang istri tercinta. Di tengah hari yang meredup, ketika langit mulai muram dan gerimis pertama menabur Cepu, ayo bergerak cepat. Inilah dia, warung makan Mak Wing. Bukan warung kemarin sore, Tuan dan Nyonya. Kisah keagungan ini bermula dari tahun 1965-an. Dirintis oleh tangan dingin Mak Wing, Sarinah, warung ini telah menyaksikan pergantian zaman, melewati era pembangunan, hingga meledak menjadi ikon di era 90-an. Bayangkan ketahanan dan kekebalannya. Di tengah gemuruh persaingan kuliner yang kini begitu brutal di Cepu, warung makan Mak Wing tetap berdiri tegak bak benteng. Ini karena mereka memiliki harta karun paling berharga, pasukan penggemar setia yang rutin datang untuk menikmati menu rumahan yang disajikan dengan cinta dan tradisi. Lokasi warung Mak Wing adalah sebuah keistimewaan yang strategis. Terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31, Cepu, persis di seberang tembok Megastem Akamigas Cepu. Ini menjadikan warung ini mudah dijangkau, seolah menjadi oasis bagi para pelajar, pekerja, dan semua kalangan yang mendambakan rasa rumahan sejati. Warung ini bertempat di sebuah rumah yang ditata dengan kesan bersahaja yang begitu kental. Begitu melangkah masuk, Anda akan langsung disambut oleh suasana rumahan yang merangkul. Tidak ada formalitas, tidak ada sekat. Para pengunjung merasa bebas dan nyaman, seolah mereka menyantap hidangan di dapur rumah mereka sendiri. Ini adalah esensi kehangatan yang telah dipertahankan selama 6 dekade. Langkah kaki kami terhenti di arena perjamuan, di mana deretan wadah makanan dan peralatan tertata rapi. Inilah titik pusat di mana setiap pengunjung bebas memilih takdir hidangannya. Warung ini adalah miniatur masyarakat Cepu. Di sudut-sudut meja kayu, terlihat berbagai macam pengunjung, PNS, polisi, karyawan tambang, pedagang, dan keluarga. Semua tunduk pada kelezatan yang ditawarkan oleh Mak Wing. Menu yang ditawarkan adalah sebuah manifesto kuliner rumahan yang kaya namun bersahaja. Nasi ayam, nasi campur, nasi rawon, serta aneka minuman segar yang menenangkan jiwa. Nasi campur Mak Wing adalah sebuah karya seni yang dibungkus dengan kesempurnaan. Nasi hangat, sayuran segar, irisan daging yang gurih, dan sambal pedas yang menggoda. Semuanya dibalut mesra oleh daun pisang. Aroma daun pisang yang bertemu dengan kehangatan nasi adalah janji kenikmatan sejati. Yang paling mencengangkan, sebungkus nasi campur legendaris ini hanya dihargai Rp15.000 saja. Sebuah harga yang tidak masuk akal untuk kualitas dan sejarah yang diusungnya. Jangan pernah lewatkan legenda ini. Warung Mak Wing bukan hanya menyajikan makanan, ia menyajikan memori dan ketahanan rasa sejati. Bagi Anda yang ingin kreasi kekinian, kafe dan tongkrongan modern Blora juga memiliki wajah modern. Berikut sejumlah tempat bagi Anda yang mencari suasana cozy, Instagramable, dan menu global. Ada Cafe Eatery, cozy dan work friendly, karakter cafe modern, menu lengkap,
snack, pasta, nasi modern, suasana sangat cozy untuk bekerja. Ingin berkunjung ke kafe estetik yang tak hanya cocok dipilih sebagai tempat nongkrong, tapi juga punya spot foto menarik? Ada Cafe Sheatery pas banget buat dimasukin wishlist. Konsep bangunan dari kafe ini cenderung menampilkan warna-warna yang hangat. Baik itu putih, coklat, maupun krem. Tidak hanya itu saja, berbagai menu yang ditawarkan tak kalah menggugah selera. Mengutip dari Instagram Adas Cafe ID, beberapa menu yang tersedia mulai dari berbagai olahan minuman manis dan menyegarkan hingga camilan atau makanan berat. Sebut saja ayam goreng sambal matah, chicken cordon bleu, sop buntut, Oreo ice, matcha latte, dan masih banyak lagi. Harga yang ditawarkan juga beraneka ragam, bisa disesuaikan dengan anggaran para pengunjung. Mengacu dari Google Maps, harga menu yang disajikan di Adas Cafe Sheatery mulai dari Rp15.000 sampai Rp110.000 per porsinya. Lokasi: Jalan Bayangkara, Blora, Jawa Tengah. Jam buka: Senin sampai Minggu pukul 10.00 22.00 WIB dan khusus Jumat pukul 13.00 22.00 WIB. Kurma Resto Coffee Shop, tengah mencari kafe yang family friendly? Kurma Resto Coffee Shop ini tampaknya bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Kafe yang satu ini mengusung konsep cozy, tapi diberi dengan sentuhan tradisional. Bahkan beberapa sudut ruangan yang ada di kafe ini mirip seperti suasana rumah sendiri. Tidak hanya menawarkan lokasi yang nyaman dan mampu membuat pengunjung betah, ada juga berbagai menu enak yang ditawarkan. Dikutip dari Instagram Kurma Resto Blora, pilihan menu yang tersedia mulai dari ringan sampai berat. Sebut saja berbagai pilihan minuman manis, rich bowl, masakan ala rumahan, masakan Nusantara, sampai western food tersedia di sini. Bahkan pengunjung juga bisa mencicipi masakan Asia, termasuk sushi. Lokasi: Jalan Ayani Tempelan, Blora, Jawa Tengah. Jam buka: setiap hari pukul 10.30 21.00 WIB. Berikut, Dahayu Cafe Blora, punya konsep yang industrial. Dahayu Cafe Blora cocok dipilih sebagai tempat nongkrong atau mengerjakan tugas hingga pekerjaan. Mengutip dari Instagram Dahayu Cafe, ada dua space yang bisa dipilih oleh pengunjung apabila ingin menikmati coffee break, yaitu smoking room dan meeting room. Berbagai pilihan menu andalan juga bisa dipesan di cafe ini. Sebut saja Grand Hazelnut, Strawberry Mary, Fluffy Cake, dan masih banyak lagi. Tidak hanya menyediakan makanan yang manis, kafe ini juga punya berbagai menu gurih dan asin. Beberapa di antaranya bahkan berwujud camilan atau makanan berat. Merujuk dari Google Maps, beberapa menu yang ada di kafe ini berupa chicken curry, mixed platter, rich bowl yakiniku, hingga spaghetti aglio e olio. Untuk harga menunya, dibanderol mulai dari harga belasan ribu saja hingga lebih dari Rp30.000, tergantung menu yang dipesan. Lokasi: Jalan Ayani Ketangar, Karangjati, Blora, Jawa Tengah. Jam buka: Senin sampai Minggu pukul 10.00 22.30 WIB dan khusus Jumat pukul 15.00 23.00 WIB. Nah, terbukti ya pemirsa, ini bukan sekedar panduan makan biasa. Kami sudah mengajak Anda dalam sebuah misi kuliner ekstrim di Blora selama 12 jam non-stop menikmati sajian paling legendaris, paling diburu dan paling sensasional yang pernah ada. Saksikan sendiri bagaimana rahasia di balik resep turun-temurun, keramaian warung tersembunyi, dan ledakan rasa tadi dijamin membuat lidah Anda akan bergoyang dan otak Anda pasti akan meminta lagi dan lagi. Jangan lupa coba sendiri dan terus healing bersama kami di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV. Mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.